minyak tanah itu keras ya geng ya untuk hewan-hewanan, jadi dia akan mati ya geng ya. Ada tempat-tempat yang nyaman lah untuk ditinggalin atau didiamin oleh tungau ya geng ya nih. Jadi tungau itu biasanya menggigit di kelepek lagi-lagi ya geng ya. Halo geng, balik lagi bersama Kak Contoh di sini ya geng ya, channel yang membahas semua seputar flora dan fauna ya geng ya. Jadi di video kali ini Kak Contoh akan membahas tungau ya geng ya, tungau yang sangat meresahkan. Kalau menurut saya itu sangat meresahkan, hewan yang sangat meresahkan ya geng ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dan support channel ini dengan tombol subscribe, like dan juga share-nya ya geng ya. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian cek dashboard. Ke contoh siapa tahu di sana ada yang bermanfaat seputar khasiat dan manfaat dari flora dan fauna ya geng ya. Jadi di pembahasan kali ini Kak Contoh akan membahas hewan yang namanya tungau ya geng ya. Nih, pertama-tama tungau itu sejenis hewan apa? Nih aku kasih tahu ya. Tungau itu adalah hewan yang kalau menurut saya itu hewan yang paling kecil yang sangat meresahkan ya geng ya. Karena apa? Karena tungau itu selain udah kecil, kalau menggigit itu menimbulkan gatal yang sangat luar biasa ya geng ya. Tungau itu ada 3 jenis kelompok tungau. Yang pertama itu ada tungau sawah, ada tungau ini, ada tungau kasur, terus ada tungau apa namanya, lupa aku saya, yang satunya itu lupa ya geng ya. Cuma kalau yang biasanya tungau yang di kasur itu agak ini ya geng ya, agak ke putih-putihan. Tapi kalau tungau yang di sawah itu agak ke hitam-hitaman. Itu adalah jenis-jenis tungau ya geng ya. Dan dimana biasanya tungau itu menggigit. Nah yang biasa kita alami, yang kita mungkin kalian semua udah pernah digigit tungau ya geng ya. Nih kalau contohnya ke para cowok-cowok atau laki-laki, biasanya tungau itu akan menggigit di seperti sela-sela atau sendi-sendi ya geng ya. Nah seperti itu. Contoh nih, kalau laki itu yang bikin laki-laki itu sangat benci dengan tungau itu, dia tungau itu suka menggigit biji suka menggigit apa namanya, apa ya, nanti kena banned pula. Jadi tungau itu biasanya menggigit di kelepek lagi-lagi ya geng ya. Itu biasanya pasti di daerah situ. Makanya kalau apa namanya, dia kan kalau kelepek itu kan kalau kelepek itu kan ada ini, ada kayak jalur-jalurnya gitu. Nah tungau sangat suka di jalur-jalur yang sekiranya itu jarang atau tidak apa namanya, tidak rata, kulit yang tidak rata. Jadi kalau kayak sela-sela gitu kan, kayak kelepek itu kan paling suka tungau diam di seperti di tempat itu atau menggigit di tempat itu. Enggak akan ada itu tungau, jarang sekali ada sih, tapi jarang sekali tungau itu menggigit di seperti tangan, pipi, enggak ada. Yang dia gigit itu pasti di kayak yang ada keriput-keriput kulit, yang ada keriput-keriputnya itulah yang apa namanya, yang dia gigit ya geng ya. Nah terus kemudian nih, apa sih obatnya jika kita terkena gigitan tungau nih ya. Ini pengalaman saya pribadi dan pengalaman orang-orang desa atau orang-orang kampung itu kalau digigit tungau. Karena apa? Kalau pertama, kalau tungau kasur itu, kalau kita ada tungau kasur berarti kita jarang membersihkan kasur ketika sudah dipakai ya geng ya. Makanya kalau kasur sudah dipakai sebisa mungkin itu apa nama, alas kasurnya itu dibersihkan ya, dicuci, dijemur, pokoknya dibersihkan
dibersihkan lah ya geng ya, agar terhindar dari apa namanya hewan-hewan yang seperti itu. Karena pengalaman juga di sana tempat teman saya itu kan eh, tidur di kasurnya, rupanya ada banyak kayak hewan-hewan kecil lah, risih lah pokok kalau tidak dibersihkan ya. Nih kedua, kalau tungau sawah nih, pengalaman pribadi ketika aku ke sawah, contohnya menanam padi. Nah ketika menanam padi itu pasti ada yang namanya tungau. Nah, itu yang namanya tungau sawah. Nah seperti yang di belakang saya ini kan, nih ini banyak sebenarnya tungau-tungau yang berdiaman di sini ya geng ya. Nih caranya itu bagaimana ketika kita apa namanya tergigit tungau ya geng ya. Karena tungau itu sangat kecil ya, susah untuk diambil gitu ketika tergigit tungau. Jadi orang-orang sekitar itu biasanya mengoleskan minyak tanah ya geng ya. Kalau orang-orang dulu waktu aku kecil itu kan, kalau terkena tungau maka dikasih tanah. Karena apa? Karena minyak tanah itu keras ya geng ya untuk hewan-hewanan, jadi dia akan mati ya geng ya. Kalau misal tungaunya itu tidak terlalu dalam, kalau dia menggigit itu bukan mulutnya saja yang masuk, akan tapi dia setengah badan ini tungaunya masuk semua ke dalam itu geng ya. Kemudian eh, kemudian memakai kayu putih, minyak kayu putih. Kalau memakai minyak kayu putih ini aku sih bukan ini ya, tapi kurang efektif lah, soalnya dia kurang kalau kekerasan ke hewan itu, minyak kayu putih itu kurang ya geng ya. Lalu kemudian memakai bawang merah ya geng ya. Memakai bawang merah, kayak bawang merah itu ditumbuk, itu dihancurkan, diambil airnya seperti itu kan. Kalau ditumbuk diperas itu kan ada airnya itu, jadi airnya itu dioleskan seperti itu, maka otomatis dia mati sendiri ya geng ya. Tapi kan kita kalau saya pribadi itu kalau tergigit tungau gatalnya minta ampun, tidak sabaran. Jadi di apa namanya yang bintik merah itu pasti saya congkel, itu pasti ada tungaunya yang kecil sekali warna merah dia. Nah, dia kalau kenyang kan warna merah ya kan. Dan tungau kalau di sawah nih, tungau kalau di sawah itu sukanya di daun ini nih. Ayo kita lihat ya. Tungau kalau di sawah paling suka tinggalnya di sini. Ini nggak tahu apa namanya ya, ini nggak tahu namanya, cuma yang saya tahu nanti aku telusurin ini sebenarnya daun apa ini. Nah tuh coba kalian lihat, nah yang itu ini biasanya di sawah-sawah banyak ya geng ya. Nih di daun yang ini nih tungau biasanya yang banyak nih. Pengalaman pribadi tungau itu biasanya di seperti ini, di bawahnya, tapi bukan di sini, karena di akar-akarnya itu terdapat kayak seperti apa namanya ya, ada tempat-tempat yang nyaman lah untuk ditinggalin atau didiamin oleh tungau ya geng ya. Nih jadi nanti aku akan ini ya geng, spill daun ini. Yang aku tahu sih ini daun ini ya geng ya, tanaman sawah ya geng ya. Nih rumput sawah itu bentuknya seperti nanti kita sepil ini ya geng ya. Nih nanti kita sepil, ini ada sebenarnya manfaatnya, cuma kita belum bikin video. Mungkin selanjutnya ya geng ya, mungkin selanjutnya kita akan bikin video tentang ini ya geng ya, insyaallah. Ini maaf banget tangan saya kotor ya geng ya, karena biasa mainnya di sawah ya kan. Oke lah geng, segitu dulu ya geng informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini walaupun sedikit dan durasinya sedikit banget, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat kalian geng ya, tentang mengatasi tungau dan pembahasan tentang tungau ya geng ya. Jika video ini bermanfaat, silakan dukung channel ini ya geng ya dengan tombol subscribe, like dan juga share-nya ya geng ya. Oke lah geng, sampai jumpa di video kacong top selanjutnya. Bye bye.